Oke. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susila Ningtyas, mengungkapkan bahwa pihaknya turut terdampak oleh efisiensi anggaran yang dipangkas hingga 62% dari 229 miliar menjadi 85 miliar rupiah. Meski mendukung program pemerintah, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban kejahatan. Dengan pemangkasan anggaran ini, LPSK tidak dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, dan khawatir mereka tidak akan mendapatkan hak sepenuhnya seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik. Pemangkasan anggaran ini bahkan dapat menyebabkan LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Selain faktor anggaran, penghentian perlindungan juga dapat terjadi apabila ancaman terhadap terlindung sudah menurun dan kasusnya terhenti. Kedepan, LPSK berencana untuk bekerja sama dengan lembaga perlindungan lainnya. Tak hanya itu, LPSK juga akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap para korban. Banyak pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan fisik, namun tidak semuanya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Susila Ningtyas menambahkan bahwa untuk sementara ini, pihaknya tidak memberikan perlindungan psikososial terhadap terlindung. Meski demikian, LPSK akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hak kepada saksi dan korban, serta berharap agar kondisi saat ini dapat dipulihkan kembali. Pasalnya, para saksi dan korban kejahatan serta pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Yang pasti sih ini ya terancam ya para saksi dan korban ini untuk tidak diberikan perlindungan secara lebih maksimal gitu ya. Jadi kami khawatir dengan adanya anggaran yang dipotong ini, maka korban dan saksi haknya itu tidak dapat dipenuhi secara maksimal seperti sebelumnya. Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan ya, tidak hanya berkaitan dengan anggaran itu pasti. Yang kedua berkaitan dengan juga misalnya ancamannya sudah menurun, misalnya yang kedua. Yang ketiga bisa dikerjasamakan dengan pihak lainnya, seperti kami kan punya sahabat saksi dan korban, kami juga punya teman-teman di daerah gitu ya, kita juga punya relasi atau kerjasama dengan pemda setempat. Nah ini yang coba kita lakukan ya, kreativitas dan inovasi yang sedang kita lakukan, bagaimana caranya supaya hak-hak korban dan saksi ini bisa diberikan meskipun tidak dapat maksimal seperti yang sedia kala, termasuk juga pemohon atau terlindung yang kasusnya itu stuck gitu ya. Nah itu bisa jadi akan kami hentikan dan kami rujuk atau rekomendasikan ke lembaga lain atau pihak yang di daerah seperti itu. Tapi itu akan kami sangat selektif ya, sangat kami seleksi karena tidak banyak kasus yang
itu perlindungan fisik ya, membutuhkan perlindungan fisik, nggak mungkin pihak lain. Nah, itu yang kami rencanakan. Ada beberapa hal lagi, misalnya kasus-kasus yang memang ya terpaksa kami hentikan ya karena sudah tidak ada anggarannya. Termasuk bantuan psikososial itu kemungkinan besar kami akan tidak lagi memberikan gitu ya untuk saat ini sampai ada keputusan lain dari Pak Presiden ya gitu. Pertama sih kalau soal harapan ya, kami sih saat ini sampai titik darah penghabisan kami akan tetap ini ya melakukan perlindungan, melaksanakan tugas dan kewenangan kami sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban ya. Nah, sampai sejauh itu kami berharap ya bahwa ini bisa dipulihkan gitu ya, kondisi ini gitu ya, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal gitu ya. Nah, kami juga berharap gitu ya, Pak Presiden kan punya concern yang sangat besar kepada rakyat miskin. Nah, kami berharap juga Pak Presiden juga punya concern terhadap saksi dan korban kejahatan serta pelanggaran HAM yang berat. Ya, kalau yang sebelumnya, lagi kan 279 itu terus kemudian dipotong kan di tahun ini sebenarnya itu 229, jadi dari 279 ke 229. Nah, itu sebenarnya kita juga sudah ada ini ya pemangkasan gitu ya, sudah berkurang, bukan pemangkasan, sudah berkurang dari situ. Terus kemudian ada efisiensi ini menjadi 85 miliar gitu. Jadi dapat kebayang ya, dari 279, 229 yang ini kita harus memberikan perlindungan saat ini kepada 8.000 sekian. Sementara juga sudah masuk permohonan ke LPSK itu sudah lebih dari 300 saat ini gitu. 62% ininya ya, pemotongannya, efisiensinya. Betul, nanti kami akan sangat selektif gitu ya. Tapi kalau orang datang ke LPSK nggak akan kami tolak ya, karena itu ini kita. Jadi memang kita menerapkan WFH, tapi ada yang masih bertugas ketika ada pemohon masuk datang ke LPSK gitu ya. Jadi tetap akan kami layani, tapi untuk penerimaan untuk seseorang itu dapat diterima dilindungi oleh LPSK akan sangat selektif gitu ya. Kami dalam setiap keputusan akan mempertimbangkan biaya dan sebagainya seperti itu. Mempertimbangkan lebih detail lagi soal biaya gitu. Kalau kemarin juga mempertimbangkan, tapi sekarang itu lebih detail.